Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita bahas saham-saham yang potensi untuk besok ya. Setelah kita libur beberapa hari, semoga besok kita bisa mendapatkan profit lagi ya. Karena saya lihat ISG sudah mulai bagus ya. Nah di sini teman lihat ya, dari struktur marketnya low ya, kemudian high, kemudian low, kemudian break high, kemudian dia mungkin dites dulu seperti ini untuk melanjutkan kenaikan seperti ini ya. Dan semoga bagus untuk saham kita. Oke, untuk besok saya punya dua saham yang menurut saya menarik teman-teman ya. Yang pertama itu MTEK. Ini untuk swing ya, untuk swing. Nah, MTEK ini sebenarnya ada plan juga waktu tanggal 28 Oktober ya, tapi teman-teman lihat sendiri ini. Setelah dia naik ya 28 Oktober kira-kira di sini ya. Mana ya Oktober ya? Nah, kira di sini ya. Persis di tempat kita entry ini di garis ini. Dia sudah naik 33% teman-teman ya. Tapi dia koreksinya lumayan dalam ya. Ya, belum sampai target kita sedikit lagi 38%, sekitar 5% lagi, tapi dia koreksi lagi. Nah, waktu itu kita masuk lagi di sini ya. Jadi teman-teman yang belum masuk persis di area dia ini koreksi ini masuk lagi, dan sekarang baru jalan sekitar 12% ya, 12%. Nah, ini jadi menarik kenapa? Karena koreksinya kan lumayan ya. Dan struktur market, kita pegangannya itu struktur market ya. Struktur market ini adalah dasar dari semua analisa teman ya. Strukturnya kira-kira seperti ini, turun, naik, high, low untuk melanjutkan kenaikannya. Kira-kira seperti itu. Apakah pasti? Nggak ada yang pasti teman ya. Bisa saja dia jebol bawah ya, seperti ini bisa ya. Itu sebabnya kita menggunakan stop loss ya. Tapi dari transaksinya ya, kita masih optimis saham ini akan naik lagi. Jadi teman-teman yang belum tahu apa dasar saya untuk analisa saham ya, saya selalu bilang ada 3 kriteria yang harus saya penuhi untuk memilih salah satu saham itu ya. Yang pertama itu tren teman ya, trennya jelas ada kenaikan ya. Nah, kemudian momentum. Apa itu momentum? Momentum itu adalah sinyal-sinyal pembalikan atau reversal ya. Itu ada seperti break of structure, engulfing candle atau double bottom, ya macam-macam lah ya. Itu kan banyak sekali apa momentum-momentum itu. Di technical itu banyak sekali. Nah, di sini ada momentum, ada. Teman lihat di sini. Ini adalah support yang cukup kuat. Kemudian ada rejection, ada pantulan di sini ya. Yang dari hijau ini, ya. Lihat ini. Ketika dia menyentuh area support yang cukup kuat ini, kenapa saya bilang kuat? Karena beberapa kali ini masuk ke daerah ini tidak berhasil ditembus, teman. Ya. Nih. Ya. Dan dia naik. Nah, sekarang sudah masuk lagi ke area support dan dia naik lagi. Dan kemarin ada rejection di candle merah ini untuk koreksi ya, dan ada lagi pembalikan atau perlawanan dari si buyer dengan candle hijau. Nah, itu kira-kira untuk konfirmasi. Kalau kita pindah ke chart yang lebih atau ke time frame yang lebih kecil di 15 menit misalkan. Ya. Mungkin ada struktur yang bisa kita jadikan gambaran ya. Nah, di sini ada double bottom, oke. Kalau kita pindah ke chart garis, teman lihat di sini. Ini harus jeli ya, harus teman-teman harus terlatih untuk membaca kondisi seperti ini. Ini
penurunan kan ya. Kemudian dia naik, kemudian turun, ya. Dia break ini teman, break struktur ini. Kemudian dia naik lagi dan break lagi struktur ini, ya. Nah kemudian dia turun seperti ini ke area neckline dan dia naik. Nah ini bukan double bottom tapi ini adalah Quasimodo, ya. Teman-teman pasti pernah dengar apa itu Quasimodo. Hampir sama dengan head and shoulder, atau kalau di posisi bawah ini inverted head and shoulder ya, tapi agak berbeda sedikit. Kalau head and shoulder kan seperti ini ya, turun naik, turun naik lagi, turun. Nah ini area entry, naik lagi. Jadi ini head, ini shoulder ya. Nah sementara Quasimodo dia sedikit berbeda, turun, lalu dia naik. Ini bisa naiknya kemana aja ya, kemudian dia turun lagi. Nah ini low, kemudian ini high ya. Jadi ini break, di atas ini juga di break, kemudian dia naik, turun lagi. Nah kira-kira seperti ini ya. Nah ini namanya Quasimodo. Oke. Jadi sudah ada momentum yang kedua ya. Dan yang ketiga volume. Volume itu apa? Analisa transaksi teman ya. Transaksi itu bisa bandarmologi ya. Yang kita lihat transaksi yang sering kita lihat di broker semari itu ya. Jadi transaksinya bagaimana? Apakah ada akumulasi atau tidak? Nah di sini saya sudah cek ada akumulasi di EMTK ini ya. Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama trennya itu wajib naik ya. Boleh tren turun tapi ada chart pattern yang menunjukkan arah saham itu, arah harga itu akan berbalik ya. Reversal pattern itu ya. Ada konfirmasi untuk pembalikan arah, baru kita boleh masuk. Tapi kalau tidak ada, jangan masuk ya. Minimal dia harus break of structure dulu ya. Masalah break of structure mungkin kita bisa bikin video juga ya, bagaimana penjelasannya itu secara gamblang supaya teman-teman tidak bingung ya, struktur market itu seperti apa, kemudian break of structure itu seperti apa. Sekarang kita lihat apakah benar ada akumulasi di EMTK ini atau MTK. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita langsung pencet net saja biar cepat ya. Anda akumulasi dari broker AK, DHYU ya. AK 10 miliar atau 9 miliar ya. Kemudian DH ya, DH 2,3. Ini kurang jelas ya, saya coba blok saja supaya jelas teman lihatnya. Nah di sini jelas ada akumulasi teman di EMTK ya, dari tanggal 30 bulan 12 2024, seminggu belakang saja. Kenapa seminggu belakang saja? Ya kita nggak perlu juga terlalu jauh ke belakang teman, biar tidak rancu ya. Jadi harga itu kita melihatnya per periode saja atau per kalau di sini per struktur aja, per swing ya. Swing itu apa? Ini kan swing high ya. Ini swing low. Jadi kita kalau trading swing itu kan mengikuti swing ini saja teman ya. Ketika ada di swing low, harga di swing low, ada broker market maker masuk ya. Buktinya tadi ada, nah ini teman lihat ya. Nih ada inflow di sini, buktinya harga naik dan kita bisa lihat tadi datanya di Broxum. Kenapa nggak terlalu jauh ke belakang kita ambilnya supaya kita tidak bingung teman ya. Harga itu kalau ditarik dari awal IPO, misalkan ada yang punya harga sangat di bawah, kita jadinya ragu. Padahal saham itu nggak semuanya saham itu diperdagangkan. Ada saham itu yang memang tidak tradable lah, istilahnya tradable itu dia punya tapi nggak diperdagangkan. Mungkin invest jangka panjang segala macam. Jadi tidak perlu juga kita melihat saham itu akumulasi itu terlalu jauh ke belakang. Apalagi coba-coba mencari AVG bandar ya.
itu akan makin bingung teman-teman nanti. Semakin teman-teman mencari-cari AVG bandar, semakin teman-teman sering loss. Ya, pasti seperti itu. Saya seperti itu dulu teman-teman. Ya, sehingga saya berhenti mencari AVG bandar itu. Kita lihat per swing ini saja ya. Waktu kita mau masuk itu kira-kira swing low-nya di mana, kemudian target kita di swing high-nya di mana, ya. Karena kita tidak akan invest jangka panjang di sini, kita swing saja. Oke. Nah, ini plan-nya sudah saya bikin ya di EMTK atau MTEK. Ini plan waktu itu yang tanggal 28 Januari. Ini plan yang terbaru ya. Ini plan terbaru. Nih. Jadi buy di 525, kemudian SL di 494 ya. Nih. 5,7%, TP-nya di 650, 22%. Oke, di struktur market ya, sekali lagi ini saya lihat jelas ya. Struktur marketnya itu trennya naik. Oke. High, low, high, low untuk melanjutkan kenaikan seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ini yang pertama EMTK atau MTEK. Kemudian yang kedua PANI. Nah, ini PANI. Secara tren yang pertama ya, naik jelas ya. Kemudian strukturnya bagaimana? Struktur high, low, high, low. Ini gambaran struktur ini bisa apa namanya bermacam-macam ya. Ya kan kalau teman-teman tarik-tarik garis misalnya mungkin beda lagi. Beda-beda sedikit itu biasa ya. Tapi prinsipnya kita sama-sama sepakat kalau ini adalah struktur market yang uptrend ya. Kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, apakah sudah ada momentum? Ya, momentumnya apa? Kita mencari break of structure. Ya, lagi-lagi break of structure itu adalah dasar dari semua analisa kita ya. Nah, di sini teman lihat ya, di struktur kecilnya ini ya. Ini kan mayor struktur namanya ya. Ini mayor struktur dan ini minor struktur. Yang kecil ini minor struktur nih. Oke, nah minor struktur ini ada high. Sudah di break high-nya. Kemudian dia base untuk base di sini. Base ini boleh kita tunggu dia turun sedikit, boleh kita langsung. Teman tinggal pilih. Ya, kalau saya biasanya langsung entry saja dengan menggunakan stop loss ya. Itu. Oke. Nah, di sini sudah jelas ada struktur yang di break, oke, untuk konfirmasi entry kita. Itu syarat kedua. Nah, ini platnya buy di 17.150. Kemudian SL di 16.450, 4% yang lebih kurang minusnya atau SL-nya, TP-nya di 20.650 sekitar 20%. Kenapa saya tidak mengambil swing ini? Karena saya yakin dengan struktur yang seperti ini dia akan break ya. Dia akan break ini. Nah, ini break untuk turun. Jadi kira-kira dia akan break sedikit ke atas untuk koreksi lagi ke bawah, baru dia melanjutkan kenaikan seperti ini. Ya, apalagi PANI ini termasuk salah satu saham yang akan masuk ke market apa ya? Saya lupa itu. Ya mungkin teman-teman bisa komentar di bawah ya, termasuk juga brand dan macam itu. Jadi ini ada kemungkinan dia akan lanjut ke 40 ribuan teman-teman ya, PANI ini. Nah, kalau memang sampai ke 40 ribuan, kenapa kita tidak langsung saja targetnya di 40 ribu? Ya, kalau teman-teman sanggup, nggak apa-apa. Ya. Kalau teman-teman sanggup untuk hold sejauh itu, nggak apa-apa. Ya. Kalau saya mungkin tipenya memang orangnya nggak invest jangka panjang. Ya. Jadi, saya sadar dengan kemampuan psikologi saya. Ya. Profit 20%, 30% itu saya sudah gatal, teman. Ya. Tapi kalau teman-teman bisa, ya itu bagus sekali. Dengan catatan, ya teman-teman juga apa namanya ya, resikonya untuk terkena
arus balik lah istilahnya ya. Seperti apa tadi yang pertama, MTK tadi. Misalkan dia sudah naik tinggi nih, ya, sudah naik tinggi, ternyata dia balik lagi ke bawah dan hampir hampir menyentuh stop loss kita misalkan. Apa tuan-tuan sanggup kayak itu? Kalau kuat nggak apa-apa, ya. Tapi kalau saya ini aja sudah bikin apa namanya ya, kesal banget teman-teman ya. Apalagi nanti kalau sudah profit 200% misalkan ya, 100% tiba-tiba dia kena stop loss lagi, nah itu nggak bagus buat skor di saya ya. Tapi kalau teman sanggup ya silakan saja. Jadi tadi Pani sudah 2 ya. Yang pertama trend, yang kedua kita sudah punya konfirmasi untuk entry. Ini sudah break ini ya. Ini sudah di break. Nah, yang ketiga volume ya. Volume itu adalah analisa transaksi teman-teman. Nah, sekarang kita lihat apakah ada akumulasi di Pani ini. Di pot ya. Pani. Oke, di sini teman-teman lihat ya, sekilas AK 14 miliar, kemudian LG 10 miliar, YU 9 miliar, ya. BB 7 miliar. Sementara yang di sini yang jualan MG ini kita tahu dia itu adalah scalper ya, keluar masuk dengan cepat. Kemudian XL ini retail yang kebanyakan dipakai ya. Apa ini Stockbit ya? Stockbit apa ajaib ya? XL dan XC ini saya sering ragu teman. Tapi yang jelas ini sering digunakan retail. Kita nggak penting juga sebenarnya broker-broker ini ya. Yang penting apakah banyak yang akumulasi atau banyak yang distribusi, itu kuncinya ya. Dan YP. Nah kalau di jumlah ini 14, 10, 24. 19, 16, 35. Ini jelas ada distribusi ya. Tapi di bawahnya 9, 7, 16 ya. Kalau di total ini semuanya mungkin masih lebih banyak akumulasi ya. Dan seandainya ini distribusi pun misalkan ya, teman ambil kalkulator deh. Kalau mau rinci itu sebenarnya teman jumlahkan. Ini mana yang lebih banyak akumulasi daripada yang jualan. Itu yang kalau teman mau rinci ya. Tapi sekilas saya lihat di sini tidak ada akumulasi dan distribusi yang terlalu signifikan, dan itu bagus teman ya. Artinya kita aman-aman saja dari segi volume atau transaksi. Nah, di sini kita punya 2 poin yang sudah memenuhi syarat, yang pertama trend dan yang kedua konfirmasi. Cuman satu syarat yang tidak terpenuhi atau minimal netral, itu akumulasinya ya. Kecuali ada distribusi besar, walaupun 2 item lainnya ini memenuhi syarat, tapi ternyata ada distribusi yang besar, nah kita wajib wanti-wanti ya. Nah itu 2 saham. Ada lagi saham-saham scalping ada, tapi saya belum bikin plannya, dan itu mungkin untuk grup saja ya, karena kebanyakan saya bikin videonya nanti analisanya nggak sempat bikin video. Saya juga memilih-milih saham dulu teman-teman ya. Jadi dalam analisa itu pertanyaan pertamanya itu saham apa. Nah ini yang memakan waktu ya. Kita pilih saham apa. Nah kalau pertanyaannya sahamnya itu apa, itu kita harus punya kriteria juga ya. Kriteria saham yang akan kita cari itu seperti apa. Dari 800 saham yang ada di bursa kita ya, kita hanya akan memilih sekitar 10 saham saja untuk scalping, misalnya seperti itu. Nah, itu tentu saja makan waktu ya. Dari segi bandarnya bagaimana, dari segi trennya bagaimana, semuanya dilakukan secara manual setelah kita mendapatkan sahamnya ya, melihat trennya seperti apa, struktur marketnya seperti apa. Jadi cukup menghabiskan waktu teman. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat pagi.